Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih dalam tema Taliban dan Ane mau reaksi. I would like to give some reaction for one video. Tapi sebelum itu Ane mau bacain komentar nih dari Wirakusuma. Komentar ini Ane dapat di video yang membahas tentang Taliban. Oke, Wirakusuma bilang kadrun itu adalah parasit di dalam sebuah negara. Wow. Woi, kadrun. Ngomong kadrun jadi inget babe. Babe kadrun. Apa kabar be? Kadrun itu adalah parasit dalam sebuah negara. Nempel gitu, plok gitu ya. Negara yang banyak kadrunnya, jangan harap negara itu bisa maju. Pemikiran kadrun itu primitif, sok suci, paling benar, yang katanya penghuni surga. Amin gitu. Aminin aja namanya masuk surga. Mudah diadu domba dan mabok agama. Itu bisa disebut kebodohan yang bercampur kemunafikan. Jadi orang kadrun itu karakternya satu, otaknya primitif. Ya, terus sok paling suci. Terus katanya yang suka mengkaplingkan surga. Lalu kemudian gampang diadu domba. Terus mabok agama. Terus kalau yang mabok agama, gimana yang mabok ciu gitu. Oke, semisal negara ini, Indonesia berada di Timur Tengah, sudah dijamin negara ini akan persis sama negara-negara Arab yang hancur lebur. Karena rakyatnya gampang dibodoh-bodohin dengan alasan agama. Jadi negara-negara di Arab itu adalah negara-negara yang masyarakatnya itu bego-bego gitu. Gampang dibego nama agama. Udahlah, langsung aja ke videonya ya. Well, haters, you must see this video. Let's check about this video. Taliban kembali berkuasa di Afghanistan. Setelah merebut Kabul, ibu kota negara, nih, ya Minggu 15, ada cewek tuh, kan ada yang pakai burqa malah. Apa nih? Komandan Taliban. Nah, iyalah. Jadi ini video ada sekelompok tentara Taliban, ada komandannya di sana diwawancarain, nggak tahu dari TV mana nih, TV oke kali. Apakah kamu membenarkan pertempuran ini karena banyak yang terbunuh dari kedua belah pihak ya, termasuk dari Muslimnya. Woi, gimana perang dunia 1, 2, terus bom Hiroshima Nagasaki, terus pembantaian Yahudi yang dilakukan oleh Hitler? Itu kalian nggak pernah menyoal hal itu. Sampai sekarang Amerika nggak pernah dihukum atas pembunuhan massal berjuta-juta manusia di Jepang. Yailah, bukan manusia aja, sampai cacing pun dibunuh pakai bom atom, ya. Tapi Anda Taliban yang memulai pertempuran ini, benar? Started the fighting here though. Nah, dulu Taliban berkuasa, menerapkan syariat Islam. Amerika datang digulingin. Wajar kalau mereka mau merebut kembali. Dan mereka ini nggak ridho. Ya, mereka ini orang-orang Taliban ini nggak. Taliban itu kan santri namanya, ya. Artinya santri gitu. Bahasa Arab tuh Taliban tuh tolib itu santri. Nah, santri ini kan pasti ngaji lah, ngaji kitab. Dan mereka nggak ridho diatur sama hukum selain hukum Allah. Mereka hanya ridho, hanya ingin diatur sama hukum-hukum Allah. Orang Islam, ya wajarlah orang Islam pengen diatur sama Tuhannya, diatur sama Al-Quran. Ane juga mau diatur sama Al-Quran. Ya, karena gimana sih? Kita bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita. Tapi diatur sama Al-Quran nggak mau. Ini
gimana gitu loh. Katanya la raiba fiya. Ya. Nggak ada keraguan. Begitu disuruh hukum dengan hukum Quran, wih jangan ini. Lanjut ya. Pasukan Taliban terlihat di pelosok kota, termasuk di pos pemeriksaan militer. Oke. Nah, hidup di bawah kekuasaan Taliban. Balkh, kota kuno di Afgan. Oh, kota yang pertama kali. Oke. We came through here a little earlier this year. Back then it was still under government control. Now it's one of around 200 district centers taken by the Taliban. Tuh, ada cewek. Ada ibu-ibu bawa anak. Kata siapa perempuan nggak boleh keluar-keluar? Beritanya Taliban melarang wanita jalan-jalan di pertokoan. Itu ada yang belanja di pasar. Tuh, ada yang belanja di pasar. Kaum perempuan masih tidak, tuh masih lihat masih aktif, nggak ada pelarangan kok. Nggak ada pelarangan tuh, masih banyak perempuan yang keluar. Oh nih, jamin Taliban akan menghormati hak wanita. Ya, sesuai syariat Islam. But you've also said that women have to wear the burqa, the chadar. That's Tuh. right, isn't it? Banyak yang belanja. Tuh, kami tidak mewajibkan. Bukan paksaan. Jadi sorry mori nih ya. Ini orang sono sendiri. Ini pemimpin di satu distrik ya, di Balkh, bahwa mereka nggak pernah memaksa. Mereka hanya menganjurkan. Lihat, bentuknya hanya anjuran. Sesuai dengan syariat Islam. Sampai Ibnu Mas'ud nih ya, ketika ayat hijab turun, ayat jilbab turun. Kenal Ibnu Mas'ud gak? Abdullah bin Mas'ud. Kenal gak? Beliau radhiyallahu anhu ini ya, menafsirkan ayat tentang hijab itu yang boleh kelihatan dari matanya itu cuma satu. Ketutup semuanya dari kepala, ubun-ubun sampai kaki. Nah pertanyaannya, kalau ada orang yang zaman sekarang ngelarang-larang orang pakai hijab, apalagi pakai cadar, apalagi pakai burqa, solehan mana ente sama Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi? Solehan mana? Orang sahabat Nabi aja begitu ngomongnya, kita ngelarang-larang pakai hijab. Tuh anjuran. What happens if someone doesn't want to wear it? Tuh, tidak ada keharusan menggunakan burqa. Hijab sesuai syariat aja, jilbab yang penting menutup aurat. Nggak pakai cadar juga nggak jadi masalah. Tuh. Medianya aja yang suka gede-gedein, dasar. Dasar. Yang penting pakai jilbab, selesai. Oke. Gedung sekolah tuh pada sekolah, cewek-cewek juga. Tuh anak-anak pada sekolah tuh. Kata siapa sekolah-sekolah ditutup? Udah nggak usah dengerin media-media yang kayak begitu deh. Nah nih, seorang wali kota Taliban. So all the money you're collecting though, that's being used to fund the war, right? Nah, ente baca sendiri ya, aturan Taliban juga sudah diterapkan di radio lokal. K-pop nggak boleh diputar di sono. Nah, nasyid. Kata siapa nggak boleh musik? Boleh nasyid. Caught one man listening to music and to punish him, made him walk without any shoes on until he fainted. Even if you didn't order that, that's what some members of the Taliban did to this man. Jadi kalau mau nyari berita tuh kayak gini nih, ya, langsung datang ke Taliban sono tanya,
ente ngelarang orang begini-begini nggak, gitu ya. Ente menghukum orang secara ekstrim nggak? Buktinya ketika wartawan ini datang ya ke Taliban, langsung bertanya. Terus kata dia, saya tidak pernah mendengar hal itu. Gitu loh kalau nyari berita. Datang berita dari ya iyalah, adalah sesuai syariat Islam. For many, the Taliban's brutal form of justice is what scares them the most about the group. But for others, they at least offer a swifter resolution. Tuh, sebelum Taliban berkuasa, banyak hukum-hukum yang berjalan tidak sesuai. Ya masyarakat banyak yang terzolimi lah. Tapi untuk sebagian warga, Taliban memberikan solusi yang cepat. Kalau ada perampokan segala macam, langsung turun tangan Taliban. Than the notoriously corrupt government courts. Dibandingkan sistem hukum pemerintah yang dianggap korupsi. بسیار رشوت داد. Tuh. یک رشوت دادیم که به حد اندازه به رشوت کار نمیکنم. اینم امروز یک واسنا تا گرفت 3 روز دیگه موقع میدم. Dengerin tuh. Nah, what's the punishment for adultery? از نه په باب کې هم موږ د شریعت مسله روښانه ده چې نه کې کچېرې یو کس زناو کې واده شوی نه tuh. جلوي او الک وي دواړو واده نه کړای. Bujang yang berzina cambuk 100 kali, tapi kalau ada yang sudah menikah rajam sampai mati. او چې کوم واده شي بعد دغه نه غره جمع کیږي څوک چې غلاو کې ثابت شي په ثبوت اثبات سره نو هغه لپاره سادات موږ په شریعت کې دا چې هغه نصاب ته ورسیږي. Many people here in Afghanistan and around the world would be horrified at the idea of a society where hands are cut, women are stoned to death. جامع جهانی او طرفه قضاوت کوي. Jadi hukum Islam itu sering disalahartikan, kata beliau. تاسو ګورئ دغه نه په ارتباط باندې چې کوم مرزونه راځي نه فصلها او زراو خلق په قتل لسیږي دا betul. خلق مرزونه دي همدغه را د غلاو د ډاکو د چورو چپاول په نتیجه کې په زرها او خلق تباه شو. آیا دا به ګورئ کې د یو کس لاس پرې شي او ټول خلق کې امن راشي نو خلق به خوشي. Nah, bayangin, ini aneh kasih apa ya, stimulasi ya pemikiran. Hukum Islam, hukum bukan Islam. Orang yang mencuri, yang korupsi, yang nilai jumlah harta yang dicurinya itu, yang dikorupnya itu sudah mencapai nisabnya, maka dia harus dipotong tangan. Ya, hukum Islam nih dipotong tangan. Ya. Caranya cari tempat yang luas, masyarakat sekitar dipanggil, eksekusi potong tangan. Kira-kira yang dipotong tangan kapok gak? Kapok gak? Terus orang yang melihat eksekusi itu kira-kira mau gak nyuri? Nggak mau kan? Satu, kapok pelakunya. Kedua, yang melihat jadi ngeri, nggak mau, efeknya nggak bakal mau mencuri atau korupsi. Yang ketiga, pemerintah ngeluarin biaya sedikit, potong, obatin, pulang, selesai. Coba hukum selain hukum Islam, triliunan, jutaan, miliaran, ya, dihukum cuman sekian tahun. Apakah yang terhukum atau pelaku pencuriannya kapok? Enggak. Terus aneh yang lihat baca berita tentang penghukuman koruptor, penghukuman para pencuri, begal, itu jadi ngeri? Enggak. Orang mencuri sekian triliun cuman sekian tahun, enggak takut. Cuman sekian tahun ini santai lah, korupsi aja. Tuh, gitu kan efeknya. Jadi ini stimulasi berpikirnya hukum Islam, syariat dengan hukum selain hukum Islam. Nah, mereka pengen begitu gitu loh. Bayangin kalau di syariat Islam motor itu nggak perlu pakai kunci ganda,
Kalau sekarang udah dikunci ganda, udah ada di rumah ada pos sapam, ada security-nya, masih tidur nggak nyenyak, ya enggak? Kalau di syariat Islam, ya udah taruh aja gitu, yang nyolong ketahuan potong tangan, nggak bakal berani juga. Oke, itu sekilas tentang video terkini keadaan di Taliban, ya, aman, tentram, insyaallah, dan kita semua merindukan Indonesia juga seperti itu, aman, tentram, sejahtera, nggak ada korupsi, ya. Mudah-mudahan kedepannya akan ada perubahan, ya, maksudnya nilai atau kasus-kasus korupsi berkurang, kasus-kasus pembunuhan berkurang, kasus kejahatan berkurang. Gimana caranya? Kalian yang menentukan.